Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan ya pada pagi hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan. Haleluya, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Ada kepastian. Amin Bapak Ibu. Amin, luar biasa. Haleluya. Baik, hanya Dia yang bertahta di surga, yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Siap, amin, yes. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, mari umat Tuhan, mari datang berdiri memuji Dia. Haleluya, silakan Bapak Ibu. Amin. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung. Haleluya. Mari sanjung Dia Bapak Ibu. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab Engkau besar. Oh, Engkau Imam besar agung. Dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Amin, yes. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung. Mari bersama-sama. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
Engkau Tuhan. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari jemaat saja katakan, ku angkat hati. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Angkat hatiku, haleluya. pandang kekudusan-Mu. Engkau yang bertata di atas yang kudus, Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami puji Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya, glory. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah kami. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Mari sembah Dia. Oh, glory, glory, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Oh, kami biji mata-Mu.
Oh, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berhimpun. Kami boleh merayakan ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini Bapa. Kami merayakan hari kenaikan Tuhan, di mana Tuhan pada pagi hari ini Bapa, Engkau di surga Tuhan. Engkau bekerja menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Haleluya. Ada satu kepastian janji iman Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, bahwa saatnya Tuhan kami akan bersama-sama Engkau Tuhan di surga. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pekerjaan-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bapa, terima kasih biarlah pujian awal menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami lanjut memuji menyembah Tuhan. Berdaulatlah atas kami Tuhan. Kami tidak mengundang segala kuasa kegelapan, roh jahat apapun, roh iblis yang ingin mengambil damai sejahtera Tuhan, yang ingin mengganggu ibadah kami, mengganggu fokus konsentrasi kami. Semua kami patahkan, kami tolak dari ruangan ini di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasa-Mu. Bapa, siapkan hati pikiran kami Bapa, dan kami mau tetap fokus. Kami mau lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Lanjut kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkuasa atas kami. Engkau berkuasa di dalam ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur. Kami boleh berdoa. Bersama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya, Allah yang dahsyat, dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Namanya diagungkan, namanya berkuasa. Haleluya. Kita siap bersorak-sorai muji Tuhan. Amin. Yes. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari meriahkan, tinggikan Dia. Yes. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Amin. Yes, nama Yesus. Dari pulau-pulau, Dari apa? lembah-lembah, Dari apa? gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, Kebesarannya diceritakan. Siapa Dia? Yesus, Yes, Yesus, Dialah nama Yesus Yesus. yang layak kita sembah, tinggikan. Nama Yes. Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan
namamu. Di mana sajalah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Baik Bapak Ibu ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk tetap berdiri ya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Terbuka kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Yes. Oh, terima kasih rancangan-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun kami percaya Tuhan, Namun hanya satu, percaya bahwa rencana Tuhan itu indah di dalam hidup kami Tuhan. ada Haleluya. rancangan yang indah. Oh amin Tuhan, benar Tuhan. Kasih-Mu tidak terduga, haleluya. Jalan-Mu tidak terselami Tuhan. Engkau buat heran di dalam hidup kami. Heran dan besar Apa yang tidak kami bagiku. pikirkan Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Itulah arti Tuhan kehadiran-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Nyata di dalam hidup kami Tuhan. Yes, haleluya. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan,
sempurna. Oh, rancanganmu aman damai. Oh, haleluya. Aman damai. Yes, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, tapi rancangan Tuhan tetap indah. Dia akan menjadikan segala sesuatu pada akhirnya luar biasa. Yes, haleluya. Rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Saya mudah hambanya untuk ke depan. Penuh damai, aman dan Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan, arti kehadiranmu penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Glory haleluya. 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 Segala puji, hormat dan kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, dan bahkan Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk karya dan anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan, sebentar kami mau duduk diam. Hari ini adalah hari kami di mana memperingati hari daripada kenaikan-Mu ke surga. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami Tuhan, betapa besar kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Betapa karya-Mu sungguh agung dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Firman yang sudah kami siapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang duduk mencapai isi hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi hati kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hati yang terbuka siap ditaburi kebenaran firman-Mu seperti tanah yang subur Tuhan, yang akan bertumbuh 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami rindu menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Gereja-gereja yang melakukan ibadah yang senada pada pagi hari ini juga Tuhan, Kau hadir di sana dimana seperti Engkau melawat kami di tempat ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus. Anak-anak kami, generasi sekolah minggu ini kami serahkan kembali ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Kau berkati anak-anak kami agar bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati Engkau Tuhan. Guru sekolah minggu juga Tuhan diberikan hikmat bijaksana yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, jika ada roh-roh asing, kuasa-kuasa yang tidak kami undang yang masih bercokol, mungkin hati kami yang belum beres, kami menyerahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Hai Engkau iblis yang mengintimidasi hati dan jiwa pikiran kami, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri damai sejahtera dari ibadah kami. Kami bersatu hati menangkingkan dalam nama Tuhan Yesus.
rohnya pergi dari hati dan dari tempat ini. Biarlah seluruh ruangan ini dan hati kami dikuasai oleh Engkau, karena Engkau yang berdaulat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Izinkan saya mewakili gembala di tempat ini dan tentunya pengurus dan jemaat di GPT Bukit Iman menyapa Bapak Ibu, selamat pagi, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, waktu dia disalibkan dia bangkit, dan waktu dia bangkit dia menampakkan dirinya. Dan hari ini tugasnya di bumi sudah selesai. 2000 tahun yang lalu dia telah berkorban dan bahkan dia terangkat ke surga. Dilihat oleh beberapa muridnya pada saat-saat itu. Jadi sungguh sangat luar biasa bagaimana Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada pagi hari ini adalah hari yang sungguh sangat luar biasa. Jadi ada yang teman-teman yang mungkin baru pertama beribadah bersama kita pada pagi hari ini. Mungkin ada adik di belakang ya, berdua ya. Dari mungkin bangkit berdiri. Oh Tia ya. Ya silakan. Ini Tia bersama temannya atau saudaranya. Beliau adalah anaknya dari hamba Tuhan ya, Pak Yosafat. Bukan. Oke ya Pak Stefanus ya. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita, silakan. Jadi dia anak hamba Tuhan yang saat ini sedang belajar di sekolah pariwisata. Jadi di STP ya. Jadi di sini banyak teman-teman orang alumninya STP juga. Jadi banyak yang pemain musik sama backup singernya jadi tamatan STP. Kecuali saya bukan STP kalau saya. Saya tamatan pariwisata gitu. Jadi sekolahnya, saya sekolah, kalau ingat saya masa lalu, sekolah pariwisata itu cuma 3 bulan teori. 3 bulan teori, lainnya praktek. Jadi pas ujian, akhirnya saya masih itu waktu itu masih training dan DW di Bali Sol Nusa Dua, balik. Jadi saat-saat itu orang yang kuliah pariwisata masih sedikit, apalagi yang sekolah spa, terapis belum ada sama sekali. Jadi orang yang mau sekolah pariwisata itu masih orang mikirnya, oh kok kamu sekolah di hotel tuh sekolah enggak bagus gitu. Waktu zaman tahun 87, 88 itu. Jadi masih tabu kalau orang kerja di hotel. Masih konotasinya zaman itu masih konotasinya masih agak-agak kurang bagus gitu. Apalagi kalau setelah itu kan ada spa. Padahal spa itu adalah sekolah yang sungguh sangat luar biasa, terapis mempelajari tentang kesehatan. Tapi puji Tuhan banyak dari kita saat ini punya usaha di pariwisata dan berkembang. Pariwisata itu berkembang luar biasa. Jadi dulunya mungkin pariwisata nggak pakai teknologi IT, sekarang pakai teknologi IT. Dulu tidak ada yang ngurusin wedding organizer, sekarang ada wedding organizer. Jadi dulu cuma musik biasa, ya sekarang berkembang. Jadi ada musik, jadi dari pariwisata rupanya tidak monoton cuma tidur dan nginap saja. Jadi ada banyak kesempatan bisnis yang ada di sana. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Ascension of Jesus Christ. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan Allah yang kita sembah turun dari surga untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu. Amin. Dan setelah dia berkorban mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Apakah kita percaya dengan iman? Kalau kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik buat kita di surga?
Terima kasih, puji Tuhan. Jadi hari ini mari kita sama-sama bagaimana Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, Dia adalah Tuhan yang tidak diam. Dia senantiasa bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Yang sering mungkin merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada, yang sering merasakan mungkin kita mengeluh, oh Tuhan kok enggak ada, tidak menolong kita, itu adalah kita sebagai umat manusia. Dia tidak ada karena dia tidak mau mengikuti kemauan daging kita. Sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kehidupan tapi sebenarnya Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Jadi banyak peristiwa rencana Tuhan yang sudah digenapi. Dan bahkan saat ini Tuhan tetap berkarya di dalam hidup kita. Sehingga firman-Nya di dalam bulan Mei tema kita adalah karya dan rancangan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mesti mati tersalib? Itu adalah karya dan rancangan Tuhan. Jadi tema kita di bulan Mei adalah karya dan rancangannya, itu yang kita ambil dalam 1 Filipi 1 ayat 6. Jadi kita tidak usah baca, saya sudah bahas. Mari kita lanjut. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Apa sebenarnya esensi daripada kenaikan Tuhan Yesus? Jadi kenaikan Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini saya jadi judul karya Tuhan Yesus dan tugas kita. Jadi waktu Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita, Dia rindu semua daripada kita diberi tanggung jawab. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita diberi tanggung jawab sama Tuhan bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi hidup yang kita hidupi bukan setelah diselamatkan, bukan berarti kita boleh leha-leha aja. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan ini. Banyak peristiwa yang terjadi, kita sudah memperingati di mana Jumat Agung adalah Tuhan Yesus disalib. Setelah itu kita memperingati waktu Tuhan Yesus bangkit, itu setelah hari ketiga. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Dia menunjukkan dirinya bahwa Dia hidup. Dia Allah yang hidup, Dia menunjukkan dirinya kepada banyak kejadian. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah bermakna karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan demikian juga mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab kita. Jadi banyak peristiwa yang kita bisa cek di dalam Alkitab. Jadi setelah peristiwa di Getsemani di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, bukan kehendakku tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia mati tersalib. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya kepada wanita. Waktu itu Maria. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Demikian juga Dia menunjukkan dirinya kepada wanita di dekat makam. Jadi kepada murid-murid, Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Dia hidup, dan bahkan kepada lebih daripada 500 orang menunjukkan dirinya bahwa Dia hidup. Jadi Tuhan Yesus itu hidup, Dia bekerja, berkarya. Dia tidak cuma asal omong, Dia tidak cuma berencana, tapi Dia melakukan segala rencana yang Tuhan Allah tetapkan dalam hidupnya. Jadi selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang terus berkarya. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus masih berkarya di bumi. Dan bahkan sampai saat ini Dia masih berkarya. Karena banyak dari kita mungkin yang belum diselamatkan. Banyak dari kita belum pernah mendengar bagaimana kabar baik dari kabar Injil. Karena kita juga mungkin Tuhan Yesus mau bekerja, berkarya dalam hidup kita. Karena kita belum pernah menjadi saksi Kristus. Jadi hidup yang kita hidupi itu masih sibuk dengan dirinya sendiri. Belum
mau menjadi berkat buat orang lain. Jadi dalam jangka waktu 40 hari Tuhan Yesus mempersiapkan para murid-muridnya juga. Jadi hari ini bagaimana kita sama-sama akan melihat bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ditulis. Satu-satunya Injil yang menulis peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah Lukas. Kenapa Lukas? Lukas adalah orang non-Yahudi. Jadi yang nulis peristiwa kenaikan Yesus adalah orang non-Yahudi. Karena orang Yahudi sibuk sama orang-orang Farisi itu sibuk. Dia anggap dirinya itu paling benar. Dia anggap dirinya itu paling mengerti tentang rencana Tuhan. Sehingga kebenaran firman saya akan pada pagi hari ini sama-sama akan baca dalam Injil Lukas. Walaupun itu ditulis sekilas dalam Kisah Para Rasul. Mari kita lihat sama-sama. Pak Denny minta tolong baca di dalam Injil Lukas. Ayat yang ke-24 ke pasal yang ke-50 Pak. 50 sampai 53. Yohanes 24. Lukas Pak. Oh, yes. Lukas 24 ayat 50. Iya. Kenaikan Yesus. Iya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, lanjut. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, Mereka sujud menyembah mereka kepadanya. sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke. Terima kasih Pak Denny. Jadi kalau kita tadi baca di ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, waktu Tuhan Yesus memberkati para murid-murid waktu itu, lokasinya di dekat danau di Betania, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi secara fisik murid-muridnya waktu itu, selain dia melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu menampakkan dirinya bahwa dia hidup, murid-muridnya juga melihat dia naik ke surga. Untuk membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Amin. Jadi Allah yang Bapak Ibu yang kita sembah, yang kita imani adalah Allah yang hidup. Jadi kalau Allah yang kita sembah, yang kita imani adalah hidup, seharusnya hidup kita tidak khawatir, tidak cemas tentang apapun juga. Jadi hari ini puji Tuhan, luar biasa kita diizinkan Tuhan boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dalam jangka waktu 40 hari Tuhan Yesus mempersiapkan para murid-muridnya juga nantinya. Selama 40 hari Tuhan Yesus berkarya. Jadi mari kita cek. Yesus tetap berkarya bahkan selama 40 hari. Kita lihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Minta tolong Pak Denny. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Bagaimana firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tetap berkarya, tetap bekerja, bahkan selama 40 hari setelah dia mati dan bangkit dari kubur, dia menunjukkan dirinya. Dia tetap berkarya. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka
tentang kerajaan Allah. Ya. Lanjut, Pak. Pada suatu hari, Oke, terima kasih. Sudah cukup sampai sana. Jadi Tuhan tetap berkarya. Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Itu ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Di dalam Lukas 24 ayat 46 juga ditulis. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara yang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi ada namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi ada sesuatu yang harus disampaikan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku tentang kamu. Harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi rupanya Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang terus bekerja. Walaupun dia secara jasmani mungkin tidak hidup sama seperti waktu sebelum dia disalibkan. Tetapi dia Allah yang terus bekerja. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk mengajar murid-muridnya bagaimana dia mengabarkan Injil Kerajaan Allah buat mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya. Itu luar biasa. Kita sudah baca dalam Kisah para Rasul. Nah, sekarang buat kita yang hidup pada saat ini, apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini? Apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi hidup kita, bagi hidup Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini? Dalam Alkitab kita akan belajar. Jadi ada dua poin yang saya mau sharing di sini dari Injil Lukas tadi yang kita baca, bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Tugasnya di bumi sudah selesai. Nah, sedangkan buat kita orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apa makna dari kenaikan Tuhan di dalam hidup kita? Jadi ada dua hal yang dapat saya sharingkan pada pagi ini, makna dari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adalah agar kita jangan takut. Agar kita jangan takut. Jadi dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan agar kita jangan takut dan khawatir, diutus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan karyanya di bumi. Jadi kita ini sebenarnya kita diselamatkan, kita ada tugas tanggung jawab dan ada perintah Tuhan yang disampaikan buat kita. Jadi perintahnya adalah perintah itu amanat agung, menjadi duta-duta Kristus. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dan akan terus senantiasa menyertai kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus akan terus menyertai kita? Seperti temanya pada bulan ini, Tuhan Yesus yang merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia akan terus berbuat baik sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi Yesus tidak akan meninggalkan kita dan akan terus menyertai kita. Mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 50 yang berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-murid saat itu. Nah, sekarang buat kita yang hidup di zaman ini, mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20, apa kata firman Tuhan? Kita tolong Pak Denny, dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28
ayat 20. Ya, apa kata firman? Dan ajarlah mereka Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. sampai pada akhir zaman. Janganlah takut menjadi duta-duta Kristus. Janganlah takut untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dan perintah ini jangan takut juga diulangi dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sorry Pak Teddy, mungkin ini di luar dari yang saya share. Apa kata firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10? Yesaya 41 Ayat 10. Ayat 10 Pak. Janganlah takut, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. sebab aku Tuhan Allah menyertai engkau. Janganlah bimbang, Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, Dan bahkan Tuhan Yesus akan memegang dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. yang membawa kemenangan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu apapun situasi yang sedang dihadapi saat ini. Kekhawatiran, permasalahan yang menghimpit masalah hidupmu. Firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu senantiasa bersama kita. Luar biasanya dia, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sampai akhir zaman, kita tidak tahu sampai kapan akhir zaman. Tapi saat-saat ini, saya pribadi, kita di GPT, mungkin ada 3 GPT yang ikut Infinity Ministry. Infinity Ministry mungkin Bapak Ibu pernah dengar, jadi penggagas daripada Infinity Ministry adalah ownernya dari Hotel Infinity. Jadi dia menggagas Infinity Ministry semenjak kita gereja GPT bergabung beribadah di tempat ini. Di mana dia sadar bahwa hidup yang dia hidupi adalah sungguh anugerah. Berkat yang dia punya saat ini itu semuanya dari Tuhan. Bagaimana dia merasa sungguh ada didorong oleh roh yang luar biasa mengingatkan agar menjangkau jiwa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kalau Bapak Ibu sedang perhatikan, mungkin saat ini kalau kita di dunia melihat perang Rusia sama Ukraina. Itu ada 2 kekuatan di dunia yang mereka sedang bergejolak. Bukan masalah Amerika, bukan masalah Uni Eropa, tidak. Kenapa kok Israel bisa ribut juga? Kenapa kok India ikut gabung sama? Saya baca kalau berita-berita yang saat-saat ini. Kegenapan akhir zaman mulai digenapi. Mereka negara-negara yang tidak bergabung dalam Uni Eropa, yang tidak bergabung dalam persekutuan dengan Amerika. Mereka sedang berhimpun sekarang membikin salah satu mata uang yang lain. Itu ditulis dalam Alkitab. Dan penderitaan yang sedang kita alami saat-saat ini akan lebih berat dari yang kemarin. Makanya saya memperingatkan buat kita yang hadir pada pagi hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan dalam hidup ini, bertanggung jawablah dalam hidup kita. Karena kalau kita mungkin dikasih perpanjangan usia sampai betul-betul kalau seandainya nanti akhir zaman, pemberontakan dari anak-anak, orang akan perperangan terjadi di sana sini, ekonomi diatur sehingga ada satu saja mata uang di seluruh dunia.
Apakah kita bertobat setelah kita cuma mau ikut-ikutan satu mata uang, atau kita mau bertobat setelah kita disakit? Setelah kita sakit, lempar baru kita sadar. Kita jual mahal, dikasih kesempatan pelayanan, kita asal-asalan. Ingat, hidup yang Bapak hidupi itu adalah anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Kalau Tuhan memanggil, kita bertanggung jawab pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya di dalam perjalanan waktu mungkin ada masalah, itu normal karena kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai permasalahan yang engkau hadapi itu menggagalkan iman percayamu kepada Tuhan. Itu bukan masalah pertanyaan nanti pas Tuhan panggil, berapa jiwa yang telah engkau selamatkan. Bukan masalah itu. Selama aku memberkati engkau di bumi, apa yang sudah engkau lakukan kepadaku. Bukan pertanyaan Tuhan, apa yang engkau lakukan kepada suamimu. Bukan apa yang engkau lakukan kepada pendetamu. Memang mungkin itu ada, tetapi di satu sisi kita pribadi lepas pribadi bertanggung jawab. Kalau seandainya saat-saat ini mungkin engkau, kita atau siapapun saat ini mungkin tidak dihargai oleh suamimu, tidak dihargai oleh istrimu, difitnah, bahkan mohon maaf ditinggal, jangan kecil hati. Ingat, kita punya Allah. Mata Tuhan tertuju kepada masing-masing kita. Pada akhirnya nanti pribadi lepas pribadi akan bertanggung jawab di dalam pengadilan tata Allah yang terakhir. Kita wajar mengingatkan pasangan hidup kita. Kita wajar mengingatkan kita untuk datang beribadah. Kita wajar mengingatkan pasangan kita untuk hadir, rajin berdoa, membaca Alkitab. Karena itu tugas tanggung jawab kita, seperti memberitakan Injil. Tapi jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah agar kita jangan takut dan khawatir diutus menjadi duta-duta Kristus. Menjadi duta-duta Kristus bukan mengabarkan Injil di pasar biar kelihatan. Teriak-teriak pakai mikrofon atau pakai toa. Tidak. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah rumahmu sendiri, di lingkungan rumah kita sendiri. Kalau suami kita tidak mau ke gereja, ingatkan dia. Kalau dia belum bertobat, ingatkan bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Mulai dari lingkungan tersendiri, baru ke luar, di lingkungan di sekitar kita. Dengan mengabarkan Injil keselamatan itu. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama itu. Dan yang kedua, apa makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah agar kita tetap memiliki kebahagiaan atau sukacita dan semangat di dalam melayani, bahwa Tuhan Yesus waktu disalib dan mati, waktu bangkit aja dia terus bekerja. Jangan bekerja setelah kita mati. Saya ingat waktu ini ada Romo, pendeta hamba Tuhan di Jawa ya, dia pakai bahasa Jawa, dia pakai analogi. Siapa suka makan sate ayam? Ya, hampir semua kita suka makan sate ayam ya. Sate ayam itu dibuat dari ayam. Ayamnya itu akan menjadi berkat setelah dia mati. Makanya waktu ayam mati itu luar biasa, dia jadi berkat. Dia bisa diolah jadi sate ayam, jadi opor ayam, jadi kare ayam, jadi ayam goreng. Luar biasa, dia berdampak setelah dia meninggal. Itu ayam, binatang. Tapi kalau kita sebagai manusia, kalau kita dipanggil Tuhan, apa namanya? Sate pastama? Atau opor Anton?
namanya cuma satu jenazah. Maka jangan keraskan hati kita semasa kita diberi waktu sama Tuhan. Waktu kita hidup inilah kita berdampak. Menjadi berkat, jangan keraskan hati kita. Jangan dablek. Jadi kalau kita hidup ini masih diberi kesempatan sama Tuhan, berdampaklah agar kita tetap memiliki sukacita, kebahagiaan, dan semangat di dalam melayani. Kalau dikasih kesempatan untuk melayani mungkin bukan cuma di gereja, dimulai dari skup yang paling kecil. Di tempat kerja kita bekerja dengan bertanggung jawab, itu melayani. Kalau seandainya saat ini studi yang benar-benar, itu melayani. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, menjadi berkat buat orang yang lain. Kalau seandainya toh diberi kesempatan menjadi tugas pelayan di gereja, lakukan dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh. Jangan baru kepentok saja sama omongan sedikit langsung mundur. Ingat, itu bukan masalahnya yang sama kita kepentok, itu adalah masalahnya sama diri kita. Karena masing-masing kita nanti akan bertanggung jawab. Tidak ada yang namanya sate astama, tidak ada yang namanya opor Anton kalau kita sudah jadi jenazah. Semasa kita hidup, lakukanlah. Oh, aku mendengar kebenaran firman Tuhan itu dari Mas Anton. Waktu dia memperbaiki AC-nya, bagaimana dengan perbaikan AC, dia merasakan, oh ternyata Mas Anton yang memperbaiki AC-ku adalah orang Kristen. Dia sungguh-sungguh melakukannya dengan tanggung jawab. Baik. Demikian juga Pak Denny kalau memperbaiki timbangan. Sehingga timbangan yang dia perbaiki itu presisi. Serba susah. Biasanya kan orang kalau nyari untung yang tidak baik kan permainannya di timbangan. Tapi puji Tuhan Pak Denny tidak bekerja di timbangan yang manual ya. Timbangan digital. Kalau digitalnya salah ya salah, error semua. Tapi nggak tahu ya, namanya manusia pintar gitu loh. Kadang-kadang bisa saja tidak presisi, walaupun 0, sekian gram itu dikali-kali kan akan berubah. Tetapi firman Tuhan ingatkan makna kenaikan Tuhan Yesus kedua agar kita tetap memiliki sukacita dan kebahagiaan dan semangat dalam melayani Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya atau penolong dalam hidup kita di tengah-tengah kita. Di masa sulit, di masa engkau mengalami permasalahan, ingat kita punya Tuhan Yesus. Kita punya penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi penolong kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Kita tolong pada ini, Yohanes 14 ayat 16, apa firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kita selalu menyertai kita dan bahkan Dia memberikan kita penolong, seorang penolong yang lain yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, menyertai Bapa, Ibu dan saya. Dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Dia terangkat ke sorga. Dia meninggalkan pekerjaannya di bumi, tapi Dia memberikan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Pentakosta bagi kita yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Sehingga Roh penolong itu ada di dalam hati kita. Karena Roh penolong itu adalah Roh kebenaran, Dia akan selalu berbuat baik, berbuat benar. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi marilah kita tidak usah khawatir lagi, tidak usah cemas lagi, dan patut diingat dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menunjukkan kita punya pengharapan. Jadi dengan
Matinya dia di kayu salib patut diingat dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kita punya pengharapan. Dan dengan naiknya dia ke surga, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan dibuat oleh tangan manusia. Yang kita mesti sembah-sembah, oh ini bunganya bergerak berarti ada rohnya di sana. Enggak. Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Jadi bahkan dia menunjukkan dirinya kepada semua murid-murid dan bahkan lebih dari 500 orang pada peristiwa kebangkitannya itu. Jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita ada hal yang kita ingat adalah kita punya pengharapan, dia Allah yang hidup. Dan yang ketiga adalah dia Allah yang Maha Hadir. Dia selalu ada dimanapun Bapak Ibu ada. Makanya hati-hati kita, oh tidak ada siapa nih. Santai-santai aja, jangan. Kita ada mata yang tertuju melihat kita. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menunjukkan kita punya pengharapan. Dia Allah yang hidup, dia hadir dan senantiasa akan menolong kita. Di mana seperti tema dari pada bulan Mei itu adalah karya dan rancangannya. Minta tolong Pak Denny mungkin baca sekali lagi buat kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus akan melakukan kebaikan. Yaitu roh Tuhan itu yang ada dalam hidup kita akan melakukan kebaikan. Dalam Filipi 1 ayat 6 Pak. Filipi 1 ayat 6. Ya. Akan hal ini, Ya. aku yakin sepenuhnya, Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. yaitu Ia Yaitu ia yang memulai pekerjaannya yang baik di memulai antara pekerjaannya kamu, yang baik. akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi kita punya pengharapan dia Allah yang hidup, dia hadir senantiasa. Dia akan menyertai Bapak Ibu dan dia melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, karya dan rencana Tuhan mengingatkan kita akan tugas kita adalah jadi saksi Kristus di dalam perkataan. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus karena dia telah menyelamatkan hidup kita. Dia turun dari surga untuk menyelamatkan kita dan dia terangkat surga. Dia memberi rohnya kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi tugas kita jadilah saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga sebagai ayat terakhir dalam Matius 5 ayat 6 firman Tuhan berkata. Kita tolong Pak Denny dalam Matius 5 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Matius 5 Ya. ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Bukan gini Pak ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perkataanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah duta-duta saksi-saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Amanat agung adalah perintah Tuhan buat kita semua, bukan buat gembala, bukan buat pengurus, bukan buat diakan saja, tapi buat kita semua. Jadilah duta-duta saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan Nabi. Jadi amanat agung adalah perintah dari Tuhan untuk kita semua, tanpa terkecuali untuk memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus sudah berkarya. Sekarang meneruskannya menjadi pemberita Injil adalah tugas kita. Saya minta kaum wanita akan menyanyikan satu pujian. Buat kita semua anak-anak Tuhan, buat kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab setelah hidupmu ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dia mati tersalib dan pada hari ketiga dia bangkit. Kita punya tugas menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita ada.
Jadi mari pada pagi hari ini kaum wanita akan menaikkan pujian. Ini tugas kita. Kita sama-sama akan mengimani bagaimana hidup yang kita hidupi ini adalah itu karena anugerah Tuhan. Semasih kita diberikan anugerah. Marilah jadi duta-duta Kristus. Biarlah pujian yang dinaikkan oleh kaum wanita ini mengingatkan kita bagaimana. Biar kita punya hati yang sama. Di mana seperti Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari saya undang semua saudara jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Jangan seperti ayam, seekor ayam setelah dia mati baru berfungsi. Tapi jadilah duta-duta Kristus dalam kehidupan kita. Semasih kita hidup ini, kita menyenangkan hati Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan itu. Tuhan, ini tugas kami. Beri kepastian bagi kami. Haleluya. Barulah orang yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dituntut Tuhan. Saya minta tugas perjamuan untuk boleh datang ke depan. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Barulah orang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana
Tuhan Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus itu turun dari surga untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu, untuk menyelamatkan hidup kita semua, dan bahkan Dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, dengan darahnya yang mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada hari ketiga Dia bangkit menunjukkan bahwa Dia hidup. Dan bahkan dengan banyak cara Dia menunjukkan dirinya bahwa Dia Allah yang hidup. Ini adalah waktu yang Tuhan beri buat kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Waktu Dia naik ke surga. Kalau kita masih takut memberitakan Injil, mintalah Roh Kudus turun di dalam hati Bapak Ibu. Mari kita belajar jangan mengeraskan hati kita. Mari kita lakukan bahwa pemberita Injil adalah amanat agung. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kebenaran firman sudah kami dengar. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Sebelum menerima tubuh dan darah Kristus, kita punya tugas yang mulia, yaitu menjadi pemberita Injil buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang lain sampai ke ujung dunia. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas karya-Mu. Pagi hari ini kami akan mengalami persekutuan. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menikmati persekutuan tubuh dan darah-Mu, firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa menjadi duta-duta Kristus. Layakkan kami ini Tuhan. Layakkan kami untuk jadi duta-duta Kristus bersama seluruh sidang jemaat. Layakkan kami menikmati persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah dipersiapkan pada pagi hari. Ampunilah kami dengan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kau layakkan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang membagi-bagikan tubuh dan darah Kristus pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati dan tubuh dan darah Kristus.
Apakah ada beberapa yang belum menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini? Apakah semua dari kita sudah? Ada yang belum? Kalau sudah, saya lihat tambah banyak kembali. Hati Tuhan itu yang ini menyenangkan hati itu Tuhan itu yang ini menyenangkan hati Tuhan itu yang ini. Saya minta semua masing-masing kita berdiri. Saya tidak mengajak kita balik, biar teman-teman tetap berdiri di sini. Dan tim musik juga di tempatnya masing-masing, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus. Firman Tuhan sudah kita ingatkan, sudah kita dengar, bahwa dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya. Dan bahkan kita pada pagi hari ini yang hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan bahkan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, oleh darah Kristus, ya saya lupa tadi anak-anak sekolah minggu belum keluar ya. Kita akan menerima, kita masih nunggu anak-anak sekolah minggu. Mari kita serapi sekali lagi. Jadi kita menerima persekutuan tubuh dan darah Kristus itu karena anugerah. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pemberita-pemberita Injil atau tidak? Apakah hidup kita sudah berdampak, sudah menjadi duta-duta Kristus di dalam perkataan, di dalam perbuatan? Kami ingat Tuhan, sebelum Engkau memanggil kami punya tanggung jawab, yaitu perintah amanat agung untuk memberitakan Injil. Inilah kami semua Tuhan, ampunilah kami dengan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus dalam persekutuan perjamuan kudus. Kami undang kuasa roh-Mu Tuhan. Selidiki setiap hati dan jiwa pikiran kami. Engkau tahu tidak kami saja yang akan diselamatkan. Minggu lalu firman-Mu mengingatkan, Engkau rindu semua daripada kami diselamatkan. Bukan orang-orang benar saja diselamatkan, tetapi semua karena kasih-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menjadi duta-duta Kristus dimanapun kami ada Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai perjamuan kudus. Mari kita angkat hosti yang ada di sebelah kanan kita. Kalau ada tulisan mungkin bisa Bapak Ibu baca, ingat itu menjadi pengingatan buat kita. Kalau hati kita sudah tidak tertuduh, mari kita angkat hosti yang ada di tangan kanan kita lebih tinggi daripada badan kita. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 3, firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dianiaya dalam peristiwa salib. Apakah kita percaya bahwa roti hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita pindahkan cawan anggur yang ada di tangan kita ke tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi. Kita imani dengan darah Kristus. Ada kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Bahkan memulihkan yang sakit disembuhkan. Imannya yang lemah dikuatkan. Mereka yang goyah saat-saat ini Tuhan diberikan kelepasan. Mari kita dengan iman kita percaya, kita angkat anggur cawan ini di tangan kita. Lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan membacakan kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan sungguh melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Glory haleluya Yesus. Pegang tangan anak-anakmu atau pasanganmu di sampingnya. Kalau yang teman-teman yang di panggung pegang tangan temanmu. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Glory haleluya. 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 Mari kita nikmati persekutuan dengan darah Kristus. Kuasa Roh Kudusnya akan tercurah saat ini. Rasakan dia ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Mari kita buka hati. Haleluya. 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 Glory haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Rasikula rasina. Ada makiku Yesus. Enate warasina makanat. Rasik nate kuma palasi. Rasihuma dia wareho kamata salrohone wakikuasa enato amakuna sehalare umaku rasumata sehe Tuhan, Tuhanku, Engkau dengar doa kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Biarlah penolongmu yaitu Roh Kudus menjamah hati kami.
Kami tidak mampu nama Engkau, tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami menjalani setiap panggilan kami. Mampukan kami menjalani setiap perintah-Mu Tuhan, agar kami Engkau dapat tetap setia. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Rasekuma Utehano halora sukupa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan. Inilah tugas kami Tuhan. Inilah tugas kami. Biarlah hidup kami berdampak. Menjadi duta-duta Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami ada. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya iman yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga kami, Tuhan, tolong Tuhan, dicarikan jalan keluar. Kami yang mengeraskan hati, Tuhan, tolong kami diberi pengajaran Tuhan, sehingga kami berbalik ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami yang acuh-acuh juga Tuhan kuatkan, dan sehingga kami sadar, sehingga kami menaruh perhatian kami dan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, mengasihi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan-Mu Tuhan. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami sudah menerima berkat. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami mulai saat ini. Haleluya Yesus. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu lewat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan mereka. Kau berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati mereka yang mengasihi Engkau. Kau berkati mereka yang mengasihi gereja-Mu Tuhan. Kau berkati mereka yang mengasihi keluarga. Kau berkati mereka yang mengasihi seluruh sanak familinya Tuhan. Biarlah hati kami tidak ego, tidak memberkati cuma diri kami sendiri. Biarlah mulai saat ini kami mengasihi seluruh orang yang Engkau pertemukan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan. Bapak Ibu diberkati dengan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, luar biasa ya. Luar biasa ya buat kebenaran firman Tuhan. Ada satu kekuatan baru ya untuk kita menjalani kehidupan kita ke depan. Baik, kita akan memberikan persembahan ya. Mari kita berikan yang terbaik ya. Untuk petugas mohon dipersiapkan. Baik, kita akan pujikan lagu Allahku dahsyat. Yes. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari yang sudah memberikan persembahan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Sampai ke Amin. timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu ya buat persembahannya. Kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ya, dan Tuhan membalas berkat lipat kali ganda ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta sepekan ya untuk 1 minggu ke depan. Tim multimedia bisa dipersiapkan.
Baik, itu semua pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini ya. Baik, mungkin yang saya tambahkan di sini saya infokan ulang ya, yang berulang tahun nanti tanggal 19 Mei ada Ibu Supomo ya. Haleluya ya. Selamat ulang tahun nanti Bu ya. Tetap sehat selalu ya. Amin. Baik, yang berikutnya tanggal 19 Mei juga ada Pak Ronald Sebastian ya. Pak Ronald ya. Selamat ulang tahun Pak tanggal 19 ya. Sehat selalu. Baik. Info tambahan yang berikutnya ya, nanti tanggal 26 Mei ya kita akan ada ibadah komsel pertama ya, ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan tempatnya di Fit Hill Studio ya, nanti tanggal 26. Jamnya jam berapa Pak? Jam 6? Jam 7 ya, jam 7 malam nanti ada komsel perdana ya, pencurahan Roh Kudus Jumat 26 Mei. Ya, 26 Mei di Fit Hill Studio. Ya. Berikutnya ada ibadah Pentakosta Minggu tanggal 28 Mei ya 2023. Berarti minggu depannya lagi ya Pak ya. Minggu depannya lagi ya ada ibadah Pentakosta ya. Dan ibadah pada minggu ini tetap ya, hari Minggu ini tetap jam 8:30 ya di tempat ini ya. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk boleh beribadah bersama-sama kami kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri ya, kita mengapresiasi, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengapresiasi seluruh petugas pelayan yang telah memberikan persembahan yang terbaik pada pagi ini. Haleluya. Ya, sebelum kita mengakhiri juga, saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, berikan salam yang terbaik ya di kanan kiri Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik, kita tutup ibadah ini. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. segala puji, sembah syukur kami panjatkan kepada Engkau saja Tuhan. Allah pemelihara hidup kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang begitu sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan karena
Dari awal ibadah sampai tiba saatnya kami akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, Engkau ada dan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tetap kami perhadapkan bangsa dan negara kami yang sungguh sangat luar biasa Tuhan untuk Republik Indonesia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Siang hari ini izinkan kami berdoa buat mereka Tuhan saat-saat ini Tuhan yang masih belum mendengar kabar Injil keselamatan daripada Engkau. Kiranya Tuhan Kau gerakkan hati semua umat-Mu yang sudah menerima Engkau untuk lebih jauh mengingat amanat agung itu menjadi kabar baik, agar mereka senantiasa mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok negeri Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat Tuhan. Baik mereka yang ada di pemerintahan, baik di DPR, gubernur, bupati, camat, lurah, klien adat, klien dinas, RT, RW juga. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang sudah mendengar berita Injil itu mereka dibuat Tuhan menyadari bahwa hidup yang dia hidupi itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Sehingga mereka berbalik menyerahkan dirinya untuk menerima Engkau sungguh-sungguh. Dan bahkan mau dibaptis Tuhan. Menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati Hotel Infinity, karyawan manajemen, demikian juga ownernya yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan Kau berkati lipat kali ganda pelayanannya dan perhatiannya buat kami. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang baru pertama, dia bersama rekannya yang baru pertama hidup, ikut beribadah bersama kami. Kami serahkan anak muda ini ke dalam tangan-Mu, studinya ke dalam tangan-Mu, hidupnya ke dalam tangan-Mu, dan terlebih lagi imannya. Terima kasih karena dia boleh hadir bersama-sama kami. Tuhan, apa yang dicita-citakan yang Engkau buat berhasil Tuhan. Demikian juga Tuhan, ada beberapa saudara-saudari kami mungkin sudah tamat pada bulan-bulan ini Tuhan. Mereka yang sudah menamatkan dirinya dari sekolah SMK, anaknya Borina, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anaknya Pak Abdi yang sudah tamat juga tahun ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada saudari-saudari Cuco Excel yang sedang menyusun skripsi Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini orang tua kami, Ibu Supomo Tuhan, Mami Supomo berulang tahun besok. Demikian juga Pak Ronald, saudara kami juga berulang tahun besok Tuhan. Dengan pertambahan umur ini kiranya Tuhan, diberikan kami iman yang semakin kokoh akan Engkau. Taat, setia, dan bahkan Tuhan kami tidak mau menyia-nyiakan hidup yang kami hidupi saat ini Tuhan. Semasa Engkau memberikan napas, biarlah hidup kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita melimpah dalam kehidupan orang tua kami, Mami Supomo, sama rekan kami, Pak Ronald pada pagi hari ini Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah buat kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam usaha kami, dan bahkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tetap Tuhan Engkau bekerja berkarya. Dan bahkan Tuhan Engkau sanggup memberikan lebih daripada apa yang dapat kami doakan Tuhan. Rumah-rumah tangga yang saat ini mengalami permasalahan, Engkau tolong Tuhan. Mereka yang merindukan buah-buah nikah anaknya, kehamilan, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Saudara-saudari kami Tuhan, saat ini mungkin mereka bingung Tuhan, karena haleluya mengalami permasalahan juga. Tuhan Kau tolong Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang 2 hari ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu dan bahkan untuk ke depannya. Kau sertai kami di dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Engkau balas lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua,
menjemput kita. Kami terima berkat yang daripadamu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.